Karena itu, Anies menegaskan bahwa pemilu memang adalah tentang bagaimana mengetahui posisi keliru untuk kemudian diluruskan dan meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Anies Baswedan mengatakan bahwa pemilu bukan soal meneruskan yang kemarin. Viral berita bahwa menurut Presiden Jokowi, pemilu ke depan dirinya harus cawe-cawe untuk memastikan berlanjutnya pembangunan. Namun Anies Baswedan mengatakan bahwa pemilu bukan soal melanjutkan yang kemarin. Lalu, bagaimanakah sistem penjelas yang disampaikan oleh Anies Baswedan? Sahabat kalian, Anies Baswedan secara tegas dan langsung menyatakan bahwa tidak ada suatu kewajiban, apalagi satu pola yang mengharuskan pemimpin hasil pemilu meneruskan periode kepemimpinan sebelumnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru mengingatkan semua pihak bahwa tujuan pemilu adalah menuju tujuan Republik Indonesia. Anies Baswedan menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka ada cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusung, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Anies kemudian menyampaikan, "Alhamdulillah, perjalanan kita sudah panjang dan tadi sudah digarisbawahi bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia. Tahun 1945, sejak tahun 1945 sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan janji kemerdekaan," kata Anies saat menghadiri acara halal bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran Ahad 11 Juni 2023. Sahabat sekalian, menurut Anies, setiap 5 tahun sekali, seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, ada titik berangkat dan titik ujung setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas, memastikan masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Kalau kurang, geser sedikit, ambil rutenya, kemudian diluruskan, kata Anies. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Anies Baswedan mengerti tentang apa itu yang disebut dan dimaksud dengan adanya pemilu. Jadi bukan soal yang sifatnya interpretatif, subjektif dari siapapun. Karena itu Anies menegaskan bahwa pemilu memang adalah tentang bagaimana mengetahui posisi keliru untuk kemudian diluruskan dan meneruskan. Kita tahu bahwa pemilu adalah satu-satunya wadah di dalam demokrasi yang memungkinkan perubahan kepemimpinan terjadi secara konstitusional. Dalam kata yang lain, sebenarnya pemilu itu biasa-biasa saja. Tetapi kenapa kemudian tampak seperti luar biasa? Tidak lain karena ada banyak mungkin drama, kemudian rekayasa, dan seterusnya yang mulai seperti kehilangan atau hendak menyimpang dari yang sewajar-wajarnya. Mungkin inilah permasalahan tentang mengapa pemilu belakangan ini seperti akan memasuki suasana dalam tanda kutip perang besar. Sahabat sekalian, jadi tidak usah khawatir karena memang tujuan bukan soal menengok 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, ungkap Anies. Anies kemudian memberikan gambaran bahwa jadi sekarang sedang kader PKS usahakan bersama-sama adalah yang sudah menjadi nama partai itu. Ia berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah.
Jadi artinya di semua aspek perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan. Perubahannya soal memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Maka kita berharap dengan cara seperti itu ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan dan perubahan. Karena tidak mungkin hanya berlanjut saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tapi unsur keadilan, kata Anies Baswedan. Sahabat sekalian, paparan Anies ini memang tepat sekaligus indah sebagai susunan kalimat. Sayangnya, sebagian pihak hanya fokus pada keindahan dari setiap kalimat-kalimat Anies Baswedan yang disusun dengan begitu indah. Anies Baswedan adalah sosok yang selama ini memang dikenal mampu merangkai kalimat-kalimat dengan sangat baik. Sayangnya, sebagian tidak menangkap esensi dan dasar dari ide-ide Anies Baswedan yang dituangkan dalam kalimat yang indah, sehingga kemudian mereka menuduh bahwa Anies hanya pandai berkata-kata. Tapi apakah Anies pandai berkata-kata saja? Bukti pembangunan selama dia jadi gubernur DKI Jakarta, siapapun bisa melihatnya, bahkan merasakannya. Dalam kata yang lain, Anies sebagai seorang calon presiden mengerti betul apa yang terjadi dan menjadi sumber masalah negeri ini. Bahkan ia sadar mengapa dirinya hadir dalam Pilpres sebagai seorang calon presiden yang mendapatkan perlakuan sangat luar biasa dengan berbagai macam upaya-upaya menghentikan langkah dari Anies Baswedan. Sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan hadir sebagai seorang calon presiden betul-betul dengan gagasan, tujuan, dan rute perjuangan yang telah dipersiapkan. Lebih jauh, Anies juga sudah memahami sekaligus mengajak bangsa ini bahwa kita harus sadar tentang iklim. Bukan lagi perubahan iklim yang terjadi saat ini, tetapi krisis iklim yang melanda. Bagaimana pulau-pulau terdepan perlahan mulai diisi oleh air laut alias perlahan-lahan tenggelam. Kalau kemudian pemimpin masa depan tidak mengerti akan krisis iklim yang terjadi, boleh jadi mungkin ke depan pulau-pulau terdepan atau bahkan pesisir Pulau Jawa seperti yang sekarang dialami Demak dialiri oleh air laut yang disebut banjirop akan terus terjadi, dan mungkin sebagian dari desa-desa yang ada selama ini akan tenggelam. Dengan demikian, maka sahabat kalian bisa melihat bahwa seorang pemimpin idealnya memang punya kapasitas di dalam melihat masa depan, mengerti akan bagaimana kiprah, dorongan, etos, semangat perjuangan di masa lalu untuk kemudian mengukir hari ini dengan prestasi-prestasi terbaik. Sahabat sekalian, dengan demikian maka perubahan dan keberlanjutan yang akan Anies usung telah nyata dalam setiap narasi, baik teks maupun lisan pria berkacamata itu. Soal AHY akan bertemu Puan, Anies dan koalisi sepertinya tidak pernah merisaukan. Biarkan saja pertemuan itu terjadi, sebagai wajah bangsa ini suka bertemu silaturahmi. Sama-sama punya cita-cita membangun Indonesia lebih baik. Akan tetapi, apakah pertemuan itu akan mengubah wajah Demokrat? Masing-masing sudah paham bahwa janji setia telah ditetapkan. Koalisi perubahan akan semakin mendapatkan kekuatan dan soliditasnya. Publik sepertinya juga telah mengetahui bahwa PDIP sebagai partai pemenang tidak benar-benar tenang dengan setiap ketetapannya selama ini, termasuk sejak menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dengan demikian, apakah ini juga menjadi satu potensi perubahan, ataukah ini adalah sesuatu yang sifatnya akan menguatkan posisi Anies Baswedan melenggang sebagai capres? Kita nikmati hari-hari yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.